Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Ledakan keras terjadi di salah satu perusahaan isi ulang tabung oksigen di Sungai Kunjang, Samarinda. Jelang pemilu serentak 2024, KPU ajak Polda Kaltim untuk bekerja sama menyukseskan pemilu. Berbagai produk usaha muda di Balikpapan dipamerkan untuk membangkitkan gairah usaha muda. Ledakan keras dari salah satu perusahaan isi ulang tabung oksigen di Jalan Teku Umar, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda menyebabkan bangunan gudang penyimpanan tabung gas rusak, sedangkan tabung gasnya berhamburan. Kerasnya ledakan menyebabkan kaca salah satu rumah yang berada di seberang jalan pecah. Warga menyatakan kepanikan sempat dirasakan warga saat ledakan terjadi. Sebagian dari mereka berhamburan keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri karena mengira terjadi gempa. Warga sempat melihat kepulan asap dari gudang penyimpanan tabung saat ledakan terjadi, tetapi mereka tidak mengetahui penyebabnya. Itu anak saya tadi mau kerja. Nah, mau kerja di depan pintu gini. Sebelum belum masih di dalam pintu, di depan pintu. Mau keluar meledak. Wah, Allahu Akbar. Saya pernah di depan itu. Iya. Anak saya nih di depan langsung teriak, "Mama, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Jangan dulu. Tapi nggak ada asap atau apa ya? Guys, ada tadi. Oh, ada. Berapa sekali aja itu Bu ya, tapi kenceng ya ledakannya? Beberapa kali Bu ya, atau sekali aja? Tapi kita nggak pasti Om, karena kita posisi di luar kan. Asap endeknya kita nggak ngawasi kan. Ada atap yang terbang Bu? Itu Om, lihat itu foto aja Om. Foto aja. Hancur ya? Betul. Hancur ya? Ya. Jam 2. Sekitar jam 2 ya? Kondisi hujan atau gimana Bu? Kondisi hujan kata dia? Ya, kondisi hujan. Suaranya gimana? Keras sekali atau? Keras. Keras ya? Seperti gempa gitu meledak ya. Seperti gempa ya? Itu biasanya gudangnya apa Bu? Tempat apa Bu? Ini Iya. pabrik PT Murni Gas Raya, pabrik itu botol gas. Gas oksigen? Ini gas itu. Oh. Ada korban nggak tadi Bu? Ada tadi, nggak tahu berapa orang, nggak tahu. Dibawa ke rumah Tadi sakit ya? sudah dibawa 1 orang. 1 orang sudah dibawa ya? Pada saat terjadinya ledakan tuh yang terjadi di rumah apa Bu? Yang di rumah Ibu ada getaran atau apa di rumah ini Bu? Cuma Ada yang pecah gitu? sama apa? ibu tadi sebelah itu kita langsung keluar. Oh, warga sini lari atau gimana Bu? Keluar di sini kan di dalam sudah ini. Getar ya? Hambur-hambur. Oh, hambur-hambur. Belum ada keterangan dari pihak perusahaan terkait peristiwa ini, namun dikabarkan 2 pekerja terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pintu masuk Rumah Sakit Umum Ince Abdul Muiz Samarinda Seberang Senin sore terendam banjir. Banjir yang terjadi usai hujan itu menyebabkan aktivitas keluar dan masuk ke rumah sakit terhambat. Warga yang biasa melintasi jalan ini menyatakan banjir di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi. Ketinggian air bergantung pada curah hujan karena semakin deras curahannya, maka air semakin tinggi. Warga tidak mengetahui secara pasti penyebab banjir di kawasan tersebut. Dari arah Lojanan Pak mau ke arah Samarinda seberang. Agak dalam apa enggak Pak? Lumayan dalam sih karena tadi sempat hujan cukup deras. Cukup deras ya Pak ya? Untuk kendalanya sendiri Pak, melewati ini ada jalan pintas ya Pak? Untuk lewat sini nggak ada jalan pintas kan. Tadi saya lewat lawan arah Pak. Lawan arah, ya Pak. Dari Lojanan Pak mau ke Samarinda Kota. Ini di daerah sini memang sering banjir nggak Pak? Kalau hujan deras aja Pak, identitas tinggi pasti ada genangan.
Kira-kira banjirnya kenapa nih Pak ya? Kurang tahu pasti Pak yang penyebabnya apa. Tapi memang sering banjir sini kalau hujan. Sering Pak. Pemerintah Kota Samarinda diminta segera mengatasi masalah banjir di kawasan rumah sakit ini agar aktivitas warga tidak terhambat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratusan buruh sawit Senin siang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Berau di Tanjung Redep. Para buruh meminta pemerintah Kabupaten Berau membantu nasib para buruh. Buruh meminta pemerintah Kabupaten Berau membantu nasib buruh yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja. Para buruh menuntut upah mereka tetap dibayar hingga pemberhentian ini berkekuatan hukum tetap setelah persidangan hubungan industrial. Tetapi sebelum dilanjutkan dengan ibu-ibu. Makanya kami tadi minta ketegasan juga daripada Bupati. Dan tadi ada Mas Eka yang mediasi kita, menemui kita. Kami minta ketegasan dari pemerintah sesuai aturan aja lah. Kan itu ada dasar hukumnya bahwa sebelum PHK itu ingkrah, ada putusan hubungan industrial, hak dan kewajiban itu harus tetap berjalan. Apa itu? Ya, anggota kami ini yang PHK sepihak dibayar dulu gajinya sampai prosesnya itu ingkrah gitu. Kami datang tadi ke sana memberikan dukungan kepada penegak hukum. Hal yang sama ditegaskan oleh Asisten 1 Setkap Berau Hendratno. Ia meminta perusahaan tetap membayar upah para buruh hingga PHK itu sudah berkekuatan hukum. Selama belum ada keputusan tersebut, perusahaan harus membayar upah para buruh tersebut. Investasi juga ada demi masyarakat. Diskusi antara Bupatan dengan Disnaker itu ada yang belum terpenuhi. Nah itu dulu. Namun setelah itu diskusi tadi yang poin ada 2 poin. Itu pertama kita mengharapkan ya yang terbaik. Di antaranya satu kembali diperkerjakan. Itu kan harapan yang normal aja ya, itu sangat baik. Yang kedua tetap memberikan upah selama itu berproses sebelum terjadi peningkatan secara inkrah. Ini tujuan kami, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar persoalan buruh ini cepat terselesaikan, Pemkat akan mengundang kedua belah pihak untuk diskusi bersama agar para buruh mendapatkan hak-hak mereka. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan di Kabupaten Berau terdiri dari polisi, tentara, Satpol PP, BPBD, dan Posar Senin pagi dipersiapkan untuk mencari bocah laki-laki bernama Razak, usia 10 tahun warga Jalan Kalak, Kampung Biduk-Biduk. Korban dilaporkan tenggelam terseret ombak di muara pantai Labuan Cermin, Kampung Biduk-Biduk pada Minggu siang. Pencarian sepanjang Senin siang tim dibagi menjadi 2 regu, yakni di sebelah timur tenggara dengan radius 4 mil laut dan sebelah kanan timur tenggara dengan jarak serupa. Jadi melaporkan hingga siang hari ini dengan hasil masih nihil, operasi SAR tetap dilakukan dan dilanjutkan hingga sore nanti. Adapun tim yang terlibat di lapangan yaitu dari Penisar Berau, Polsek Biduk-Biduk, Pos TNI Angkatan Laut, Lantamal 13 Tarakan, Polair Polres Berau, Koramil, Pol PP, dan BPBD Berau. Sebelumnya, Regu Pencarian dan Pertolongan Posar Tanjung Redep sudah mengerahkan personelnya pada Minggu malam. Tim ini dikerahkan menyusul informasi terkait hilangnya korban. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Satu dari dua tersangka pengedar narkoba yang digiring di Tres Narkoba Polda Kaltim ini adalah polisi berpangkat Brigpol. Sedangkan tersangka satunya bernama Abdul Rahman alias Bedu. Bersama kedua tersangka disita barang bukti sabu-sabu seberat 30,55 gram. Bermula saat polisi menangkap Bedu di sebuah apartemen. Di tempat itulah barang bukti tersebut ditemukan. Bedu yang sudah terpojok itu akhirnya mengakui jika narkoba itu dibeli dari oknum polisi berinisial R. Mendengar informasi tersebut, petugas di Tres Narkoba bergegas menangkap R. R ini ya baru 1 kali. Jaringan guru bugis, Pak? Ajarnya guru bugis. Berarti R ini memasuk pada AR? Iya, ini barangnya dari R, masukkan ke R. Iya. Berarti masuk ke RR? Iya. Yang termodik positif narkoba atau hanya sebelumnya narkoba? Ini kita sudah juga melakukan tes urin negatif. Berarti RR ini yang bandar yang selama ini menjadi target? Iya. Untuk R sendiri Pak, selanjutnya apa tindakan dari kepolisian? Ya, yang tindakan kepolisian pada saat kita dapat informasi bahwa barang tersebut dari R, kita langsung melakukan, artinya ya kita melakukan BAP pada saat kita sudah melakukan BAP untuk alat bukti kita sudah pegang di TSTP. Kini akibat perbuatannya, R tidak hanya terancam pidana 10 tahun penjara, namun ia pun terancam dipecat sebagai polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ledakan keras terjadi di salah satu perusahaan isi ulang tabung oksigen di Sungai Kunjang, Samarinda. Jelang pemilu serentak 2024, KPU ajak Polda Kaltim untuk bekerja sama menyukseskan pemilu. Berbagai produk usaha muda di Balikpapan dipamerkan untuk membangkitkan gairah usaha muda. Jadi negara mengeluarkan uang tidak ada masalah. 24 partai politik dihadirkan dalam acara penandatanganan kesepakatan kerjasama antara KPU Kaltim bersama Polda Kaltim dalam pemilu 2024 di Aula KPU Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin siang. Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menyatakan kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kerja KPU mengingat wilayah Kaltim yang cukup luas dan sebagian masih sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti itu, KPU sangat membutuhkan pengamanan termasuk alat angkut untuk membawa logistik ke tujuan. Nanti untuk pada saat distribusi logistik misalnya, kita akan melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja yang memang armada angkut secara umum tidak bisa mengakses secara cepat, maka kita akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI berkaitan dengan personil dan armada untuk bisa kembali membantu bukan saja pengawalan, tetapi armadanya bisa kita digunakan untuk mengantarkan logistik kita ke TPS. Gubernur Kaltim Isran Nur yang ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan pemilu damai antara KPU, polisi, TNI, dan Parpol meminta peserta pemilu tidak memainkan politik uang. Berjalan lancar, mudah, sukses, ya, tidak ada masalah. Jangan ada tadi sudah ada kesepakatan oleh partai-partai politik. Salah satunya jangan main uang. Boleh main uang untuk keperluan sendiri. Salah satunya itu penting.
Kita kalau sudah politik bermain uang, ayo. Dalam kesepakatan tersebut, tidak hanya tentara, polisi, dan KPU yang bertanda tangan, namun semua wakil parpol bersama-sama menandatangani pemilu jujur dan bebas dari politik uang. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Robohnya portal Bujangga Tanjung Redep Berau ini jadi perhatian Dinas Perhubungan. Peristiwa ini bukan hanya akibat kelalaian pengemudi, namun dimungkinkan minimnya pengawasan. Mengantisipasi kejadian susulan, Dinas Perhubungan mendirikan pos jaga yang letaknya di dekat portal. Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Warangeng, menyatakan pos yang dibangun dengan anggaran biaya tambahan atau ABT tahun 2022 itu akan dijaga oleh 6 petugas. Mereka akan bertugas secara bergiliran selama 24 jam. Aset pos jaga Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. Anggaran tahun 2022 ABT Pak. Nah untuk ya Pak, untuk fokusnya sendiri nanti digunakan untuk apa nih Pak? Ini dalam waktu dekat ini kan kita tinjau sudah selesai pekerjaan peceknya, masa pemeliharaannya juga sudah selesai, jadi akan kita fungsikan. Jadi kita fungsikan dalam rangka mengatur dan menertibkan angkutan keselamatan jalan lalu lintas jalan. Salah satunya portal Pak ya? Ya, portal, pengaturan di kemacetan akibat adanya pom bensin. Kedua ini kan jalur padat untuk jalan kita di kabupaten. Siap. Untuk petugas nanti akan disiapkan berapa orang Pak di pos ini Pak? Ini berapa sehari? Nah, 6 personel satu orang dulu. 6 personel Pak ya. Siap. Selain Bujangga, Dishub juga akan mendirikan beberapa pos lain, salah satunya di Simpang Kilo 5 Teluk Bayur, Tanjung Redep. Tujuan pos jaga ini untuk mengurangi kecelakaan di kawasan padat lalu lintas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ya, 21.30 semua sudah. Pelatihan teknis keselamatan pada korban di darat dan di laut ini digelar di Balai Latihan Kerja Samarinda Senin siang. Diikuti peserta dari kelompok relawan dan instansi terkait se-Kalimantan Timur. Bagi Basarnas atau Kantor Pencarian dan Pertolongan, relawan kemanusiaan yang tersebar di berbagai daerah di Kaltim merupakan potensi yang harus dijaga dan didukung penuh. Para relawan ini ikut membantu kerja Basarnas dan BPBD saat penanganan darurat. Agar kualitas potensi relawan ini meningkat, maka pelatihan semacam ini sangat perlu diberikan secara berkala. Yang pertama, tujuan ya untuk meningkatkan kompetensi bagi relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda. Itu tujuan dari kami. Nah, terus mempererat hubungan karena otomatis Basarnas kan tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari potensi yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Oke, Bang Melki, ini kan kegiatan 6 hari ya. Spesifik dari pelatihannya nih apa sebenarnya? Apa pelatihan seperti apa yang ini? Jadi kegiatan pelatihan MFR ini yaitu diharapkan kepada potensi yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan ini mampu untuk melakukan penanganan awal pada saat keadaan darurat. Salah satu peserta dari Samarinda menyatakan ia sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan tersebut untuk menggali potensi diri serta menambah pengetahuan dasar pertolongan pertama kepada korban bencana di darat maupun di laut. Saya perwakilan dari Info Taruna Samarinda. Info Taruna Samarinda ya. Siap. Harapannya dengan pelatihan ini apa Bang? Bisa menggali potensi diri kita untuk mempelajari tentang bagaimana tindakan pertolongan pertama. Nah selama ini kalau dilihat dari kondisi di Samarinda banyak kejadian-kejadian yang memang memerlukan pertolongan? Untuk dilihat dari segi laporan itu banyak sekali.
Ya, jadi dengan adanya pelatihan ini itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Membantu. Berapa hari ikut pelatihan ini? Pelatihan ini dilaksanakan 6 hari. 6 hari ya. Siap. Pada pelatihan kali ini 50 relawan yang datang dari berbagai daerah di Kaltim itu akan diberi pelatihan selama 3 hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ledakan keras terjadi di salah satu perusahaan isi ulang tabung oksigen di Sungai Kunjang, Samarinda. Jelang pemilu serentak 2024, KPU ajak Polda Kaltim untuk bekerja sama menyukseskan pemilu. Berbagai produk usaha muda di Balikpapan dipamerkan untuk membangkitkan gairah usaha muda. Gebir produk wirausaha muda ini menarik perhatian warga. Berbagai produk asli Balikpapan mulai dari kerajinan tangan, kecantikan, hingga makanan dan minuman ikut meramaikan pameran tersebut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Cokorda Ratih Kusuma menyatakan kegiatan ini untuk memberi kesempatan kepada wirausaha muda memamerkan hasil produknya. Cokorda Ratih Kusuma begitu yakin kreativitas wirausaha muda Balikpapan semakin berkembang karena mereka kerap mendapatkan bimbingan dan pelatihan. Kegiatan ini salah satu upaya kami di dalam pengembangan perusahaan pemuda yang ada di Kota Balikpapan. Jadi ini untuk kreativitas dan kemandirian daripada para pemuda. Kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan baik di semua subsektor dan kita mengajak mereka juga mengisi kegiatan ini dan kami mewadahi juga ada booth-booth yang mereka bisa isi dari hasil karyanya. Jadi mungkin memang produk lokal yang memang mereka sudah buat dan kami membantu untuk mempromosi masyarakat. Gebir produk wirausaha muda yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan ini diikuti 25 peserta. Untuk memenuhi antusiasme wirausaha muda ini, Disporapar telah menyediakan 10 ruang yang masing-masing ruang yang bisa dimanfaatkan 2 hingga 3 wirausaha muda. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Final turnamen bola basket dan Rem Cup tahun 2023 di Gedung Sport Center Awanglong berlangsung meriah. 2 tim yang berebut trofi juara berusaha untuk saling mengalahkan. Meski pertandingan ini tidak digelar secara profesional namun diminati warga. Bahkan para penonton rela antre untuk bisa masuk dan menonton pertandingan tersebut. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Dendi Suryadi menyatakan, turnamen ini digelar untuk mencari bibit muda pemain basket sekaligus memberi hiburan kepada masyarakat. Ini bukan Rem Cup di bidang olahraga bola basket ya, tahun 2023. Ini kita maksudkan dedikasi kita kepada masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan bangsa Indonesia melalui olahraga. Nah, kita memberikan wahana atau ajang bagi generasi muda, khususnya anak-anak yang pecinta bola basket, remaja-remaja, agar mereka punya wadah untuk menyalurkan hasrat energi mudanya itu melalui olahraga itu. Nah,
Atlet yang bertanding menyatakan sangat menyukai turnamen ini karena bisa dijadikan sarana untuk menambah pengalaman. Mereka berharap pertandingan semacam ini lebih sering digelar agar atlet-atlet muda bola basket bisa lebih berprestasi. Yang pasti senang banget karena yang saya tahu antara Bluefish sama Sonic ini mereka benar-benar punya gengsi yang besar banget di Samarinda. Jadi ternyata Sonic bisa nunjukin kalau mereka tuh lebih bagus daripada Bluefish. Untuk dan Rem Cup ini diharapkan berapa kali lagi, Mas? Kalau bisa ada setahun itu ada 2 kali kalau bisa. Jadi biar antusias basket di Samarinda makin maju lagi. Kalau boleh tahu ini klubnya dari asal mana? Apa? Klubnya asal mana? Saya. Klubnya pertama asal dari Bali. Bali. Ya, Bali. Oke. Meski turnamen ini tidak memiliki peringkat apapun, namun euforia pemain yang memenangi pertandingan tidak bisa dibendung. Mereka begitu bergembira menyambut kemenangan tersebut. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Elvolia pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.